Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan itu sedikit berbeda ya dengan reaksi-reaksi kimia pada umumnya yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, reaksi kesetimbangan itu dia berlangsung secara dinamis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis ini? Jadi, suatu reaksi yang setimbang ya, kondisinya itu berlangsung di mana keadaan di mana reaksinya itu berlangsung secara terus-menerus. Ya, jadi pada reaksi kesetimbangan reaksinya itu berlangsung terus-menerus dan kecepatan si zat pereaksi membentuk produk itu sama dengan kecepatan menguraikan zat pereaksi, disebut sebagai kesetimbangan dinamik ya. Jadi dalam reaksi kesetimbangan itu kecepatan A ditambah B menjadi C ditambah D dengan kecepatan C ditambah D menjadi A kembali dan B itu sama ya, kecepatannya sama, kecepatan reaksinya sama. Nah, kalau kalian lihat ya di reaksinya ini, lihat panahnya itu bolak-balik ya. Kenapa panahnya bolak-balik? Jadi ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan itu penulisan reaksinya panahnya bolak-balik. Artinya apa? Artinya reaksi kesetimbangan ini bersifat reversibel. Reversibel itu artinya reaksinya bolak-balik atau bisa balik ya. Jadi ketika produk si C dan D ini terbentuk, maka si produk ini bisa bereaksi kembali atau terurai kembali membentuk zat-zat pereaksi. Kemudian pereaksi yang terbentuk menghasilkan kembali produk yang terbentuk balik lagi jadi pereaksi yang terbentuk balik lagi jadi produk. Sampai kapan? Sampai tiada akhir ya. Jadi seterusnya reaksi itu terus berlangsung. Nah, tapi ketika kita lihat ya si reaksi kimianya itu, meskipun reaksinya berlangsung terus-menerus, tapi nanti secara kasat mata kita ngelihat sepertinya reaksinya itu udah berhenti ya. Padahal sebenarnya reaksi kesetimbangan itu nggak mungkin berhenti, tidak mungkin berhenti bereaksi. Antara pereaksi jadi produk dan produk jadi pereaksinya itu nggak mungkin prosesnya berhenti ya. Tetapi secara kasat mata yang kita lihat itu seolah-olah reaksi tersebut nanti ada pada kondisi yang tetap. Jadi nggak kelihatan tuh kecepatan, nggak kelihatan proses si reaktan jadi produk dan produk jadi reaktan itu nggak kelihatan. Kalau misalnya contohnya itu sebelum bereaksi atau si reaktannya doang aja warnanya itu putih ya. Kemudian kalau udah terbentuk produk ya, si C sama D warnanya merah. Nah, kemudian nanti akan ada suatu kondisi di mana larutan tersebut yang kita lihat itu warnanya pink. Kenapa pink? Karena ada terjadi keseimbangan tuh antara terbentuknya produk yang warnanya merah dengan terbentuknya kembali zat pereaksi yang warnanya putih. Jadi yang kelihatan sama kita mah pink, padahal di situ terjadi perubahan, terjadi reaksi dari putih jadi merah, merah jadi putih dan seterusnya ya. Seperti apa? Jadi analoginya itu kalian lihat ya gambar di sini. Di sini ada seseorang yang naik eskalator dengan arah yang berlawanan. Jadi orang ini ya kelihatannya itu dia nggak ngapa-ngapain gitu, cuman diem aja. Padahal sebenarnya dia itu tetap bergerak ya, cuman kita dari kejauhan ngelihatnya dia seperti diem aja di tempat yang sama, statis ya. Kenapa? Karena ketika dia pada kondisi setimbang ya, kecepatan si orang ini buat naik di eskalator yang turun itu sama dengan
kecepatan si eskalator ini untuk turun ke bawah ya. Jadi yang kita lihat, yang orang-orang lihat sebenarnya si orang ini nggak bergerak, padahal sebenarnya dia tuh keluarin tenaga buat bergerak ke atas. Cuman karena kecepatannya sama, kecepatan ke atas dengan kecepatan eskalatornya turun, maka yang kita lihat seolah-olah si orang ini diam ya. Sama seperti reaksi yang setimbang, maka seolah-olah kita melihat reaksi tersebut sudah terhenti, padahal sebenarnya reaksi tersebut terus terjadi secara bolak-balik ya. Jadi pereaksi jadi produk juga kembali menjadi pereaksi ya. Sehingga untuk memahami bagaimana konsep kesetimbangan dinamis itu seperti apa ya. Jadi reaksi kesetimbangan itu kan sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya berlangsung terus-menerus ya. Berbeda dengan reaksi kimia yang irreversible. Jadi kalau reaksi kesetimbangan sifatnya reversible, reaksi kimia biasa yang tidak setimbang dia sifatnya irreversible. Kalau reversible itu dia bisa bolak-balik, kalau irreversible dia reaksinya itu hanya satu arah ya. Yang panahnya itu cuma satu, misalnya NaOH menjadi Na+ dan OH- ya. Ini reaksinya satu arah, irreversible, nggak bisa tuh si Na+ sama OH- bereaksi lagi membentuk NaOH. Tapi kalau dia reaksinya kesetimbangan, misalnya NH3 terurai menjadi N2 dan H2, maka si N2 sama H2 yang terbentuk ini bisa aja membentuk kembali NH3 ya. Nah, ini reaksinya disebut reaksi dua arah atau bolak-balik. Nah, nama lain dari reaksi bolak-balik ini kita sebut sebagai reaksi reversible. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan ini ya, yang bersifat dinamis ya. Kalau yang ini sifatnya statis ya. Ciri-cirinya apa aja? Mari kita lihat. Yang pertama, reaksi kesetimbangan itu dia berlangsung terus-menerus. Artinya reaksinya itu tidak berhenti ya. Hanya saja dengan arah yang berlawanan ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa reaksinya itu bolak-balik, A tambah B menjadi C tambah D, dan C tambah D itu bisa balik lagi menjadi A tambah B. Jadi reaksinya itu reversible. Kalau reaksinya reversible berarti dia bolak-balik ya, tidak satu arah, dan dia bersifat dinamis ya, karena terus-terusan berlangsung. Kemudian yang kedua, reaksinya ini, jadi reaksi kesetimbangan itu reaksinya terjadi pada ruang yang tertutup, kemudian suhu dan tekanannya itu dibuat tetap ya. Artinya kalau reaksinya ini tidak terjadi di ruang tertutup atau reaksinya terjadi di ruang terbuka, maka reaksi kesetimbangannya bisa jadi tidak berlangsung dengan optimal. Kemudian untuk kecepatan reaksinya bagaimana? Ya, tadi seperti yang saya gambarkan dalam gambar yang tadi ya, ada eskalator, ada orang naik eskalator, eskalatornya turun, orangnya naik, seolah-olah diam. Ya, kenapa bisa diam begitu kelihatannya? Karena ya, jadi analogi reaksi kesetimbangan itu seperti itu. Kenapa? Karena kecepatan reaksi ke arah produk atau hasil reaksi itu sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Jadi kecepatan laju A bereaksi dengan B menjadi C dan D itu sama dengan laju C dan D berubah kembali menjadi A dan B ya. Itu ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis. Jadi yang pertama, reaksinya berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan ya, makanya dia reaksinya itu disebut reaksi reversible. Kemudian terjadi pada ruang tertutup. Yang ketiga, kecepatan reaksinya itu ke arah produk dan ke arah pereaksi itu sama ya. Dan yang keempat, secara makroskopis reaksi kesetimbangan itu secara makroskopis itu kita lihat dengan kasat mata ya. Secara makroskopis seolah-olah tidak terjadi perubahan ya.
Jadi secara makroskopis, secara kasat mata seolah-olah si reaksinya itu bersifat statis atau udah diem gitu, nggak terjadi, nggak ada perubahan ya, kayak tadi orang yang jalan di naik ke eskalator yang turun, seolah-olah si orang tersebut diam. Padahal secara mikroskopis ya, tapi secara mikroskopis perubahan tersebut tetap terjadi, hanya saja perubahan yang terjadi itu dalam tingkat partikel sehingga tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Jadi kalau secara makroskopis sifatnya statis, secara mikroskopis sifatnya dinamis ya. Kemudian dalam suatu reaksi kesetimbangan ya, ciri yang kelima adalah setiap komponen atau zat yang ada dalam reaksi kesetimbangan itu tetap ada ya. Jadi kalau A dan B bereaksi menghasilkan C dan D, kok zat A, B, C dan D-nya itu semuanya ada ya. Kalau di reaksi biasa kan A menjadi C tambah D misalnya. Kalau misalnya A sudah terurai membentuk C dan D, A-nya udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau misalnya reaksi kesetimbangan, misalnya NH3 terurai menjadi N2 dan H2, maka dalam reaksi tersebut NH3-nya masih ada, N2-nya masih ada, H2-nya juga masih ada. Kenapa? Karena dalam suatu reaksi kesetimbangan itu setiap komponen atau zat yang ada dalam reaksi tersebut tetap ada ya. Baik, demikian ya ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis. Yang pertama, reaksinya berlangsung terus-menerus. Yang kedua, reaksinya itu terjadi pada ruang yang tertutup. Yang ketiga, kecepatan reaksi terbentuknya produk dengan terbentuknya kembali reaksi itu sama. Kemudian yang keempat, secara makroskopis reaksinya berlangsung statis, tapi secara mikroskopis berlangsung dinamis. Kemudian yang terakhir, setiap komponen atau zat yang ada di dalam reaksi tersebut tetap ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.